dokter, terima kasih dokter. Guys, maaf ya, aku tadi lagi Zoom. Sekarang lagi era digital ya, hampir semua aktivitas kita lakuin menggunakan teknologi. Iya lagi, kok kalian ngerti sih yang kayak gitu? Ya kan kita ikutin perkembangan zaman. Tahu nggak? Itu juga termasuk kemampuan literasi digital loh. Dan hal yang mereka lakuin ini itu termasuk dalam pilar literasi digital yang pertama, yaitu digital skill. Kalian tahu gak sih, ini tuh teman sekelas kita yang kemarin loh, yang sampai masuk rumah sakit. Kayaknya kalian perlu share juga sih, biar nggak ada korban lagi. Boleh. Kan? Biar aku share ke kalian. Bukan itu dia ya? Iya. Katanya di rumah sakit. Emang kamu nggak nyari kebenaran beritanya dulu sebelum share? Iya sih memang. Gak boleh loh kayak gitu. Ini juga termasuk pilar literasi digital yang kedua, yaitu etika digital. Nah, saat berinteraksi di ruang digital, kita harus menghindari penyebaran berita hoax. Kamu dari tadi bahas-bahas literasi digital, pilar-pilar digital. Emang itu apa sih? Nah, literasi digital menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendefinisikan sebagai pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat komunikasi, serta jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan memanfaatkan informasi secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Pilar yang pertama yaitu digital skill atau kecakapan digital, yaitu kemampuan menggunakan perangkat seperti komputer atau smartphone. Selain itu, digital skill juga merupakan kemampuan mencari dan mengelola informasi secara bijak yang diperoleh dari internet. Contohnya, menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas dan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, pilar kedua adalah digital etik atau etika digital. Etika digital merupakan norma dan tata krama yang harus diterapkan saat berinteraksi di ruang digital. Sebagaimana dalam kehidupan nyata, aktivitas di dunia digital juga memerlukan sikap saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga perilaku yang baik. Contohnya, penerapannya saat menggunakan media sosial, kita perlu menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun tindakan perundungan siber atau cyberbullying. Selanjutnya, pilar yang ketiga adalah digital safety atau keamanan digital. Digital safety merupakan kemampuan untuk melindungi diri, data pribadi, dan aset digital dari berbagai ancaman yang ada di internet. Saat ini, berbagai risiko digital dapat terjadi, seperti pencurian data, peretasan akun, penipuan online, hingga penyebaran malware. Contoh penerapannya dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta berhati-hati terhadap tautan atau pesan yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan juga perlu mengatur privasi akun media sosial agar informasi pribadi tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui digital safety, kita dapat meminimalkan risiko kejahatan cyber dan keamanan data pribadi. Yang terakhir adalah digital culture. Digital culture adalah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Budaya digital menunjukkan bagaimana teknologi mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh penerapan digital culture dapat dilihat dari perubahan cara berkomunikasi masyarakat. Dahulu, orang menggunakan surat pos untuk mengirim pesan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada penerima. Namun, saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan aplikasi seperti WhatsApp yang memungkinkan pesan dikirim dan diterima dalam hitungan detik. Perubahan ini menunjukkan bagaimana teknologi digital membentuk budaya berkomunikasi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Sahabat digital, keempat pilar yang sudah kita bahas tadi itu tidak akan dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikuasai secara seimbang. Punya kecakapan digital tanpa etika dan budaya itu hanya akan menciptakan ruang cyber yang penuh hoaks dan konflik. Sebaliknya, memiliki niat baik namun tanpa keamanan digital yang kuat hanya akan membuat kita menjadi mudah untuk menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, bang, di sini nih. Oleh karena itu, mari kita terapkan 4 pilar ini dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermanfaat untuk semua. Dadah!